Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita kumpul lagi di makam Sunan Haji Abdullah. Saya perlu memeratkan tali seduluran karena Allah. Malam ini saya ingin matur khususnya kepada sesepuh NU, wabil khusus Yai Miftahul Ahyar, Rais Am Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Panjenengan adalah ibarat keluarga itu simbah kami semua warga NU. PBNU adalah bapak kami, sedangkan Rais Am adalah simbah kami. Kita sebagai warga NU mengharapkan sekali kepada simbah Miftahul Ahyar untuk lebih ikhlas lagi dalam membina NU, dalam berkhidmah pada NU. Kenapa kita semua mohon kepada Mbah Miftahul Ahyar untuk meningkatkan lagi keikhlasannya dalam membina warga NU? Karena kami pandang Yai Miftahul Ahyar itu tidak objektif dalam berpendapat. Masih ada niat-niat lain dalam berpendapat dalam urusan NU. Sedangkan menurut hemat kami, tidak objektifnya seorang pembina dalam berpendapat itu menunjukkan bahwa dia kurang ikhlas dalam membina. Karena ikhlas itu seperti didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid tidak melahirkan. Artinya dalam bertindak itu tidak ada tujuan lain selain Allah. Walam yulad dan tidak dilahirkan. Maksudnya dalam bertindak itu tidak termotivasi oleh selain Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam bertindak, bersikap, berpendapat itu tidak mengandalkan selain Allah, karena hanya Allah yang dianggap paling hebat, tidak ada bandingannya. Maka kami sebagai warga NU mohon kepada para pembina NU secara umum dan secara khusus kepada Yai Miftahul Ahyar untuk meningkatkan lagi rasa ikhlasnya dalam membina warga NU. Kenapa kami memandang bahwa Yai Miftahul Ahyar kurang objektif dalam berpendapat? Postingan terakhir tentang Yai Miftahul Ahyar meminta kepada warga NU semuanya agar menanggapi kesalahan Habib itu tidak secara menyeluruh Habib dianggap bersalah. Hanya Habib-Habib tertentu yang harus disalahkan. Contoh Habib Rizik, Habib Bahar. Itu yang harusnya berhak disalahkan, yang lain tidak berhak disalahkan. Ini pandangan yang tidak objektif. Kenapa? Karena kita melihat bahwa gerakan habaib di Indonesia ini terstruktur. Ada bagian-bagian tersendiri. Ada bagian yang untuk menggerakkan massa, untuk melawan pemerintahan, membuat organisasi seperti FPI dan HTI. Itu yang vokal Habib Rizik. Ada yang menggerakkan urusan makam-makam palsu. Habib Lutfi ini yang bergerak dengan petanisianya. Ada yang bagian menggerakkan selawatan untuk menjaring massa. Di dalamnya mempengaruhi agar ada pengakuan
bahwa Habib Rizik gurune NU. Yang bergerak di sini adalah Habib Syekh. Ada yang bergerak bagian membuat cerita-cerita khurafat, menceritakan cerita-cerita khurafat. Ada Habib Novel, ada Habib siapa lagi? Banyak sekali yang bagian cerita khurafat. Artinya bahwa Persatuan Rabithah Alawiyah di sini ini bergerak bersama, punya bagian masing-masing. Ini tidak bisa disalahkan perorangannya. Karena apa? Kalau memang ini dianggap kesalahan oknum perorangannya, harusnya Habib yang tahu kesalahan Habib lain itu harus menyalahkan. Contohnya Habib Lutfi harus menyalahkan Habib Rizik kalau Habib Rizik salah dalam bergerak. Habib-habib lain harus menyalahkan bersama Habib-habib yang salah. Ini baru bisa dikatakan bahwa kesalahan ini adalah kesalahan oknum. Sementara Yai Miftahul Ahyar meminta agar kesalahan Habib dianggap sebagai kesalahan oknum, bukan secara merata kesalahan habaib. Tapi pandangan kami akar rumput NU tidak seperti itu. Yang merasakan beratnya menjadi pengikut NU di sini adalah karena kita itu mengikuti kiai sepuh di lingkungan kita, sementara kiai sepuh di lingkungan kita itu kepalanya di bawah telapak kaki Habib, sedangkan kepala kita di bawah telapak kaki para kiai. Betapa beratnya kita memanggul kiai dan kiai tadi memanggul Habib, jalannya sudah tersiok-siok. Yang berhadapan langsung dengan Habib di arus bawah itu adalah masyarakat kecil seperti kita. Dulu kita sering dimintai uang oleh habaib-habaib lewat para kiai. Kadang-kadang ketika para kiai tidak punya uang dimintakan kepada kita. Saya tolong Habib kiai dicek duit nang, oke. Nah, seperti itu. Padahal kita sendiri jarang sekali memberi uang kepada kiai itu. Nah, ini jeritan akar rumput NU seperti itu, tidak bisa kita menerima anjuran Yai Miftahul Ahyar agar memandang kesalahan Habib ini adalah sebagai kesalahan oknum. Tapi ini kesalahan bersama semua habaib. Kita samakan dengan cerita PKI zaman dahulu. Kesalahan PKI itu bukan hanya kesalahan Aidit atau Barokah saja, atau tokoh-tokoh yang ikut memusuhi ulama-ulama, bukan. Tapi semuanya yang terkait dengan komunis dianggap salah semua oleh negara, dan semua diberantas oleh negara. Apakah negara saat itu juga dianggap bersalah ketika menganggap bahwa kesalahan itu bukan kesalahan oknum? Seandainya bersalah, berarti negara dulu ada pelanggaran HAM. Tapi dulu dianggap sebagai kesalahan organisasi. Semua yang terkait dengan komunis dianggap salah semuanya dan diberantas semuanya. Seperti juga saat ini. Kerjasama antar Habib, kesalahan apapun dari seorang Habib tidak pernah dibantah oleh Habib lain. Tidak pernah disalahkan oleh Habib lain. Artinya mereka sudah bekerja sama. Sesalah apapun akan dibela. Dan salah satu bukti lagi bahwa itu adalah kesalahan organisasi. Dahulu ketika belum ada urusan-urusan nasab seperti ini, Habib Lutfi itu pernah mengambil semua hati masyarakat, semua banser, dengan mengatakan yang viral saat itu adalah seandainya besok saya di akhirat akan dimasukkan ke surga, saya tidak mau masuk surga sebelum sahabat-sahabat Banser Ansor itu dimasukkan ke surga. Kata-kata itu yang membuat semua Banser dan Ansor tunduk semuanya kepada Habib Lutfi. Ini mengambil hati Banser dan Ansor. Tapi beberapa bulan setelah itu ada seorang Banser yang dipersekusi oleh kelompoknya Habib Bahar.
Bahar Smith dijotosi sampai matanya hampir keluar itu di Tangerang atau mana itu. Habib Lutfi tidak komentar sama sekali, tidak membela Banser sama sekali. Nah, kebohongan seperti ini yang bisa sampai mengambil hati semua Banser dan Ansor, bahkan sampai saat ini masih banyak yang ikut. Ini yang membuat kami menyimpulkan bahwa kesalahan ini bukan kesalahan oknum, tapi kesalahan organisasi Robitoh Alawiyah. Maka saya memohon sekali karena Haji Abdul Hayar masih kita anggap sebagai simbah kami, tolong objektif dalam memandang masalah. Karena ketika panjenengan tidak objektif dalam memandang masalah, kami menganggap bahwa Anda tidak ikhlas dalam membina kami. Anda masih ada motivasi lain dalam membina NU. Masih ada kepentingan lain yang mengatur Anda. Oke, mohon maaf. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.